Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda penderitaanmu sudah pindah ke orang ketiga. Ya. Nah, jadi kita tahu persis ya bahwa ketika mantan bersama kita, dia hanya ingin memanfaatkan uang kita saja. Begitu uang habis, mantan pergi. Begitu tabungan kita habis, mantan mengkhianati kita, ya. Artinya mantan ini adalah orang yang matre. Bagi orang yang matre, sesungguhnya cinta itu tidak ada. Ya, dia bisa bersandiwara sebaik mungkin, pura-pura mencintai ketika seseorang punya duit atau dia ada maunya. Tetapi ketika uang habis, dia akan menunjukkan siapa dia yang sebenarnya, ya. Nah, jadi ya, ketika mantan itu punya sifat yang demikian, dia mengkhianati kita. Artinya saat masih bersama kita pun dia tahu persis keuangan kita sudah menipis, maka dia mulai memprospek orang ketiga. Pertanyaannya, apa yang menjadi ketertarikan mantan kepada orang ketiga? Jawabannya sama persis, ya, dengan apa yang membuat mantan tertarik kepada kita. Mantan tertarik kepada kita karena uang kita, karena fasilitas yang bisa dia manfaatkan dari diri kita. Begitu juga dengan orang ketiga. Ketertarikan mantan adalah kepada uangnya orang ketiga dan fasilitas yang dimiliki oleh orang ketiga dan bisa mantan manfaatkan. Nah, jadi ketika profil mantan itu demikian, itu kan sama saja dengan orang ketiga mengambil alih beban kita, mengambil alih penderitaan kita. Dan ada 3 tanda ketika penderitaan kita itu sekarang gantian orang ketiga yang merasakannya. Tandanya yang pertama, kita melihat sekarang orang ketiga jadi bangkrut, ya, persis seperti apa yang terjadi pada diri kita saat mantan mengkhianati kita. Orang ketiga mungkin banyak mengeluh ya di media sosialnya bahwa sekarang dia tidak punya apa-apa, mencoba mengetuk hati teman-teman di media sosialnya. Siapa tahu ada yang mau berbelas kasihan, menawarkan pekerjaan kepada dia. Jadi tandanya yang pertama, orang ketiga juga saat ini bangkrut. Nah, sementara ketika orang ketiga sedang menikmati kebangkrutannya, kan kita bisa mulai menata hidup kita. Ya. Jadi ketika orang ketiga mulai nyungsep dan bangkrut, pada saat itu kita sudah mulai bangkit kembali. Yang kedua, karena dipaksa untuk bekerja keras ya. Kalau setorannya kurang, maka mantan akan marah-marah. Maka juga orang ketiga merasakan jadi kurus kering ya. Seperti apa yang pernah terjadi pada diri kita dulu. Jadi kalau kita lihat postingan-postingannya orang ketiga pada saat ini, kalau dulu penampilannya sangat keren dan menarik ya, sekarang kalau pakai baju itu seperti orang yang kedodoran ya.
Karena apa? Ya karena terjadi perubahan pada fisiknya. Bekerjanya ekstra, makannya kurang, begitu juga istirahat jadi kurang. Setoran kurang, mantan marah-marah. Nah, itu tandanya yang kedua. Dan tandanya yang ketiga, ketika orang ketiga sudah betul-betul tidak punya apa-apa lagi, ya, bahkan mungkin pada saat ini jadi menganggur, maka mantan akan mencampakkan orang ketiga begitu saja, persis seperti apa yang pernah mantan lakukan kepada kita. Nah, jadi itu perbedaannya keadaan kita dan orang ketiga pada saat ini. Ya, jadi pada saat ini orang ketiga bangkrut, tidak punya apa-apa, kita sudah bisa mulai menata hidup kita kembali, ya, mulai menabung lagi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika orang ketiga mulai kurus kering, seiring perjalanan waktu, keadaan tubuh kita membaik kembali. Ya, sekarang nutrisi kita terpenuhi, setelah itu istirahat kita cukup, kemudian suasana hati kita juga senang, yang membuat penampilan kita jadi keren lagi seperti dulu, bahkan jauh lebih keren, ya. Dan yang ketiga, ketika orang ketiga sedang meratapi perpisahan, merasakan betapa sakit dan perihnya dicampakkan oleh mantan, ya, kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan sangat mungkin pada saat ini kita sudah mulai mencoba untuk membuka hati kita bagi calon pendamping hidup kita yang sesungguhnya. Nah, jadi pertanyaannya yang paling penting, apakah orang-orang yang matre, artinya dia pengen kaya tapi dia malas kerja, maka cara paling cepat untuk bisa kaya tanpa harus capek-capek melamar pekerjaan ke sana kemari adalah dengan mendekati orang-orang kaya, ya, menjadi pasangan dan pendamping bagi orang-orang kaya. Nah, pertanyaannya, apakah yang demikian itu akan bisa membuat orang menjadi kaya raya? Jawabannya tidak, ya. Justru pengennya kaya dengan cara mengawini orang kaya akan membuat seseorang menjadi melarat dan tidak punya apa-apa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat, ya. Jadi dalam perjalanan hidup mantan itu, setelah dia membuat begitu banyak orang jatuh miskin, ya, untuk memenuhi ambisi dan hausnya dia dengan harta, pada waktunya dia pun akan merasakan menjadi orang yang bangkrut dan tidak punya apa-apa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.